Bicara identifikasi, tentu bukan dari wujud atau tanda. Para ahli branding semua sudah menyampaikan bahwa brand bukan logo, bukan nama, bukan produk, bukan tagline, bukan website, atau bahkan advertising atau aktivitas komunikasi lainnya. Kalau seorang seperti Jeff Bezos, seorang CEO Amazon mengistilahkan, brand adalah apa yang dikatakan orang lain pada saat orang itu tidak ada di ruangan atau tidak di depan yang berkata. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya mengajak Anda untuk menemukan brand magic touchpoint usaha Anda atau diri Anda sendiri, sehingga punya sentuhan nilai beda dan unik untuk segmen brand Anda ataupun untuk tujuan personal brand Anda. Oke, baiklah, kita akan bicara apa itu brand. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu apa itu brand. Kenapa istilah dan dinamainya brand? Sebenarnya brand berasal dari kata Norse kuno. Norse adalah sebutan kumpulan 5 negara di wilayah Eropa saat ini, yaitu Denmark, Finland, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Nah, kata brand itu sendiri berasal dari kata brander yang berarti membakar. Brander bahasa Inggrisnya juga burn atau burning. Kalau bahasa original yang memakai kata yang sama dalam kata brand BRAND itu adalah bahasa Jerman, teman-teman, yang artinya api, yang memiliki makna sama, yaitu membakar juga. Dan bicara tentang membakar, hal ini juga merujuk pada cara ternak ditandai dengan besi, dengan stem atau cap ke tubuh sapi itu agar sapi-sapi itu teridentifikasi. Karena kalau tidak di stem maka akan sulit mengenali sapi-sapi yang sama bentuk dan warnanya. Sama halnya dengan brand. Adalah bagaimana brand itu dibentuk supaya teridentifikasi. Jadi brand adalah identifikasi, teman-teman. Bicara identifikasi, tentu bukan dari wujud atau tanda. Para ahli branding semua sudah menyampaikan bahwa brand bukan logo, bukan nama, bukan produk, bukan tagline, bukan website, atau bahkan advertising atau aktivitas komunikasi lainnya. Kalau seorang seperti Jeff Bezos, seorang CEO Amazon mengistilahkan, brand adalah apa yang dikatakan orang lain pada saat orang itu tidak ada di ruangan atau tidak di depan yang berkata. Jadi brand itu apa? Brand adalah identifikasi sebuah nilai. Nilai tentang apa? Tentu nilai tentang apa yang dirasakan oleh customer atau pelanggannya. Nah, dengan memiliki identitas merek yang kuat, perusahaan dapat membangun kesetiaan konsumen, meningkatkan pengenalan merek, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Merek yang sukses dapat menjadi aset berharga dan membedakan satu perusahaan dari pesaingnya di pasar yang padat dan bersaing. Jadi brand itu adalah identifikasi nilai. Bicara mengenai nilai adalah nilai yang bisa dirasakan secara emosional, yang meliputi akan kesenangan, kebanggaan, ketenangan, ataupun kekaguman, atau hal lain yang akan diperoleh oleh customer itu sendiri, teman-teman. Jadi brand adalah tentang reaksi dan perasaan pada saat seorang mendengar, mencium, meraba, melihat, atau pada saat berinteraksi ada perasaan tertentu di situ. Nah, itulah nilai-nilai brand yang sesungguhnya. Saat Anda mendengar brand seperti Apple, Nike, atau Ferrari, atau Lamborghini, akan muncul perasaan yang memiliki asosiasi tertentu yang membuat Anda merasakan sesuatu di situ. Perasaan dan sesuatu itulah yang akan mendorong konsumer punya keinginan untuk memiliki atau menjadi bagian untuk hidupnya. Dan bahkan mungkin itu bukan suatu kebutuhan pokok. Kenapa? Karena di sana ada nilai-nilai emosional
yang terbentuk dan tertanam di hati segmen atau target sasaran. Karena di sana akan memberi rasa apakah itu bentuk kebahagiaan, kesenangan, atau kepuasan tertentu yang didapatkan. Dan brand juga harus fokus pada siapa segmen yang dituju. Karena brand itu harus punya segmen khusus. Karena brand dibangun bukan untuk semua orang. Dan kita nanti bicarakan khusus mengenai segmentasi teman-teman di Branding Studio. Nah, kenapa harus punya segmen khusus? Karena kita ini secara nggak sadar dihujani ribuan pesan brand setiap hari. Bisa 5 ribuan atau bahkan lebih. Namun dahsyatnya, semua aktivitas brand yang lalu lalang itu tidak tumbuh tindih. Tapi akan terhubung sesuai dengan segmennya. Dengan segmen masing-masing. Dan dengan punya segmen yang clear dan jelas, maka nilai brand itu akan semakin mengena tajam dan akan tertuju pada sasaran yang sudah kita kerucutkan atau segmen yang sudah niche itu. Nah, selain itu, brand itu harus fokus pada apa yang disampaikan dan kepada siapa kita menyampaikan. Yaitu segmen yang di-study. Sehingga aktivitas branding Anda bisa memberi segmen atau target sasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Terus dengan cara apa brand bisa terhubung dengan baik dan sukses dengan segmennya? Tentu dengan cara menyampaikan nilai itu sendiri. Menyampaikan nilai itu atau menyampaikan pengalaman dari nilai itu kepada segmennya. Jadi identifikasi nilai brand itu akan diterima dan dirasakan lewat pengalaman yang diberikan kepada segmennya. Branding itu adalah proses memberi pengalaman teman-teman. Jadi ketika bertemu pertama kali sudah harus membentuk kesan tentang apa brand Anda. Tentang apa yang sasaran bisa rasakan. Dan selanjutnya terus akan berinteraksi dalam membentuk persepsi tentang pengalaman apa yang ingin Anda bangun. Nah, setiap interaksi adalah kesempatan untuk membentuk brand itu sendiri. Interaksi positif akan membangun nilai dari brand itu sendiri. Begitu juga interaksi negatif teman-teman. Dua-duanya akan memiliki dampak yang kuat dan membekas. Dan kita harus terus membangun dengan pengalaman yang positif. Karena apa? Karena pengalaman negatif itu tidak akan benar-benar pulih untuk mengembalikannya. Sehingga akan sulit brand untuk kembali normal. Untuk brand, seperti halnya dengan orang. Setiap interaksi adalah peluang untuk menciptakan reputasi. Itu sebabnya sangat penting untuk konsisten dan seperti halnya orang bahwa kesan pertama itu sangat penting dan begitu menentukan. Setelah itu kita harus terus dan tahu bagaimana kita mengelola image yang telah kita sampaikan itu. Bicara tentang pengalaman yang mau dibangun, tentu brand memiliki janji yang harus diberikan. Dan setiap brand pasti punya janji. Dan kita harus menjaga apa yang telah kita janjikan untuk memenuhinya. Karena terpenuhinya janji merupakan bagian dari pengalaman dan itu nilai yang harus kita jaga terus-menerus. Sehingga brand akan memberikan komitmennya untuk memenuhi janjinya. Jadi brand itu identifikasi dari nilai lewat pengalaman yang berikan, juga komitmen dalam menepati janjinya. Bicara komitmen, sebenarnya merupakan bagaimana brand memegang teguh dari apa yang diperjuangkan. Dan bicara tentang apa yang diperjuangkan, brand fokus akan pendorong tunggal yang mau diberikan. Fokus pada satu komitmen nilai. Dan itu kesan yang akan ditinggalkan kepada konsumen dari waktu ke waktu dan terus menerus. Kalau komitmen brand Anda akan memberi nilai yang bisa membuat atau membahagiakan pelanggan Anda, maka jangan sekali-kali membuat mereka sekecil pun atau sedikit pun keningnya mengkerut. Pada saat komitmen itu dijaga untuk dipertahankan, maka brand Anda akan teridentifikasi dan menonjol. Karena disitulah sebuah brand ada namanya reputasi atau sesuatu yang dipertaruhkan. Bicara tentang proses tidak cukup pada komitmen. Selain brand harus komitmen dengan janjinya, brand harus melakukannya dengan konsisten. Jadi brand harus teridentifikasi nilainya dari konsistensi,
Karena tanpa konsistensi, maka Anda akan hanya buang waktu. Kenapa? Karena customer Anda pasti akan kecewa, teman-teman. Ada sebuah contoh kasus menarik. Dan ini jadi bahan contoh juga di buku karya Kevin Lynn Keller, yang berjudul Strategic Brand Management. Di mana pada saat itu tahun 1985, karena persaingannya dengan Pepsi, Coca-Cola mengganti merek andalannya dengan formula baru. Karena pada saat itu ada challenge campaign dari Pepsi tentang uji rasa buta antara Pepsi dan Coke. Dan dalam campaign challenge buta itu selalu dimenangkan Pepsi. Situasi itu membuat Coca-Cola merasa terancam. Dan Coca-Cola tidak diam dalam situasi tersebut. Coca-Cola mencoba membuat dan melakukan uji rasa formula baru. Dan hasil dari penelitian ini, konsumen sangat menyukai rasa formula baru ini. Singkat cerita, Coca-Cola bertindak agresif dan percaya diri untuk meluncurkan formula baru dengan nama dan packaging baru. Dengan memberi namanya adalah New Coke. Tetapi yang terjadi bukannya ini membuat konsumen senang, tapi malah bereaksi negatif dengan apa yang dilakukan. Dan kantor Coca-Cola kebanjiran 1.500 telepon komplain dalam sehari. Dan juga bertrek-trek surat yang masuk menuntut tindakan perusahaan akan yang dilakukan ini. Teman-teman, ini adalah sebuah contoh dari nilai hubungan brand dan customer-nya. Dan sebuah contoh nilai dari konsistensi yang diharapkan customer dari sebuah brand. Karena bicara brand bukan bicara fungsi, tapi bicara mengenai nilai-nilai emosi yang secara nilai tidak otomatis terhubung dengan rasa ataupun kandungan yang ada di dalamnya. Kalau sebuah nilai emosi sudah terbentuk, maka apapun rasa cenderung akan diterima. Karena kalau bicara rasa, sebenarnya setiap orang juga memiliki relativitas mengenai rasa itu. Karena seseorang belum tentu merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan orang lain. Jadi brand yang gak konsisten tidak akan pernah menjadi kuat dan besar. Karena inconsistent ibarat ingkar terhadap janji. Brand dan customer memiliki koneksi dan ikatan yang sama satu sama lain. Dan setiap interaksi merupakan rekening emosional yang mempertaruhkan nilai-nilai yang menjadi pengalaman yang dimiliki oleh customer-nya. Pengalaman positif terhadap brand seperti menambahkan saldo uang ke akun brand. Dan pengalaman negatif akan menguras uang dari akun itu sendiri. Dan bila negatif persepsi muncul, maka sungguh berat dalam mengembalikan saldo akun itu, teman-teman. Jadi brand dibangun dengan apa yang dilakukan daripada apa yang dikatakan. Brand dengan customer memiliki hubungan yang bersifat pribadi. Sangat pribadi. Baiklah teman-teman, ingat, brand adalah identifikasi nilai yang dibangun dari pengalaman yang unik, beda, tapi tetap harus relevan. Terus terkonfirmasi dengan komitmen dalam menepati apa yang sudah dijanjikan. Dan dilakukan secara konsisten dalam menjaga nilai-nilai yang akan menciptakan reputasi untuk brand itu sendiri. Branding adalah proses. Dan brand bukan hal yang tiba-tiba bisa menjadi besar dan kebetulan. Baiklah teman-teman semua, ayo temukan brand magic touch point brand Anda sehingga menjadikan the secret to winning untuk brand Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi pemahaman branding selanjutnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.